Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mailani, mahasiswi Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kartini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan model-model pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan model pembelajaran e-learning dalam ranah pendidikan. Kita mulai mengenai dengan materi pembelajaran metode e-learning. Apa yang dimaksud dengan e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa ketika mengalami kesulitan. Pembelajaran e-learning dimulai pada tahun 1970-an. Pembelajaran elektronik atau e-learning diaplikasikan menurut Weller dan Wilson 2001. Pendapat dan pemikiran mengenai pembelajaran elektronik diungkapkan dengan menggunakan berbagai terminologi seperti pembelajaran berbasis web, pembelajaran virtual, pembelajaran online, dan pembelajaran berbasis internet. Cisco 2001 memberikan penjelasan filosofi e-learning sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian informasi, komunikasi pendidikan, dan pelatihan online dikenal sebagai e-learning. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan globalisasi, e-learning menawarkan serangkaian alat yang dapat meningkatkan nilai pembelajaran tradisional seperti studi buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer. Yang ketiga, e-learning memperkuat pendekatan pembelajaran tradisional di kelas dengan menambahkan konten yang lebih kaya dan memajukan teknologi pendidikan, bukan untuk menggantinya. Pembelajaran e-learning yang pertama, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai macam teknologi komunikasi. Yang kedua, e-learning sebagai sumber tambahan. Yang ketiga, format media interaktif. Yang keempat, revolusi digital dan industri 4.0. Yang kelima, pembelajaran yang fleksibel. Definisi model pembelajaran e-learning, yaitu model pembelajaran e-learning merupakan model pembelajaran yang sering mengencourage pembelajaran melalui media teknologi dan diaplikasikan secara jarak jauh. Suatu proses pembelajaran yang terstruktur dan metodis yang mengintegrasikan seluruh unsur peserta didik, pengajar, dan sumber lain yang tersedia setiap saat dan dari lokasi manapun dengan kualitas luar biasa dikenal dengan istilah e-learning. Di sisi lain, istilah e-learning mengacu pada segala jenis pembelajaran berbantuan teknologi yang menggunakan berbagai sumber belajar dan mengajar, termasuk kursus online, instruksi dengan bantuan komputer, rekaman suara dan video, telekonferensi, penghubung telepon, dan transmisi satelit. Ketika guru menyajikan konten, siswa dapat belajar pada waktu yang berbeda. Hartanto 2020 mengungkapkan, menindaklanjuti konsep tersebut, saat ini e-learning digunakan untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, kata e-learning mempunyai banyak istilah. Namun pada dasarnya ada dua bentuk e-learning, sinkron dan asinkron. Sinkron mengacu pada simultan, siswa dan guru terlibat dalam proses pembelajaran secara bersamaan. Hal ini memungkinkan guru dan siswa berkomunikasi langsung secara online. Sedangkan asinkronus mengacu pada tidak secara bersamaan. Ketika guru menyajikan konten, siswa dapat belajar pada waktu yang berbeda.
karena pelajar dapat mengakses materi kursus kapan saja dari lokasi manapun. Pelatihan asinkron dikenal luas dalam e-learning. Tujuan dan fungsi dari model pembelajaran e-learning yaitu yang pertama, memanfaatkan e-learning sebagai sistem pengajaran. Yang kedua, memodifikasi etos pedagogi instruktur. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif dan bukan pasif guna menumbuhkan kemandirian belajar. Yang keempat, meningkatkan basis masyarakat dan kesempatan belajar. Yang kelima, membuat dan mengembangkan barang dan jasa baru. Jenis-jenis model pembelajaran e-learning, ada 3 jenis model e-learning. Yang pertama, model presentasi. Yang kedua, skema interaktif. Yang ketiga, model kolaborasi. Model presentasi dengan model asinkron ini, pelajar menerima konten tertulis, grafik, dan audio secara satu arah. Film, cerita, simulasi, dan demonstrasi semuanya dapat digunakan untuk menyajikan pengetahuan ini. Skema interaktif berdasarkan preferensi pengguna atau peserta didik yang terlihat langsung dengan konten pendidikan. Model ini menyajikan materi menggunakan beberapa metode. Model kolaborasi. Model pembelajaran kolaborasi menumbuhkan komponen sosial dalam pembelajaran seperti kemampuan membentuk komunitas online untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya instruksional, serta proyek atau kerja kelompok. Ciri-ciri model pembelajaran e-learning menurut Sarpen dalam Dewi 2019. Yang pertama, e-learning berbasis jaringan. Yang kedua, e-learning melalui komputer yang dilengkapi dengan teknologi internet biasa. Yang ketiga, e-learning menekankan pemahaman pembelajaran seluas-luasnya dan menawarkan solusi pembelajaran yang lebih unggul dari paradigma pelatihan konvensional, menurut Rosenberg 2021. Komponen model pembelajaran e-learning yang pertama, nama penyelenggara pelatihan atau subject matter expert, yaitu SMA. Yang kedua, perancang instruksional ID yang tugasnya mengubah konten UKM secara metodis menjadi konten e-learning dengan memasukkan komponen strategi pembelajaran menjadi konten lebih mudah, lebih menarik, dan lebih interaktif untuk dipelajari. Seorang desain grafis atau GD mengubah konten tekstual menjadi tata letak, warna, dan gambar yang menarik secara visual, yang enak dipandang dan merangsang pembelajaran spesialis di berbagai bidang pendidikan. Yang keempat, System of Management LMS mengawasi mekanisme website dalam mengendalikan alur percakapan antar siswa atau antar guru. Di sisi lain, siswa dapat melihat modul yang tersedia, menyelesaikan pekerjaan rumah dan ujian yang diperlukan, serta melihat jadwal diskusi virtual dengan guru, sumber daya lain, dan siswa lainnya. Dalam sebuah metode pembelajaran, tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan memaparkan kelebihan pembelajaran e-learning dan kekurangan pembelajaran e-learning. Pertama, saya akan memaparkan kelebihan. Dalam pengaplikasiannya, di ranah pendidikan, ada beberapa kelebihan yang dapat terkoneksi dalam model pembelajaran ini, menurut Elias 2018. Yang pertama, banyak tersedia alat moderasi elektronik. Yang kedua, kedua belah pihak dapat mengevaluasi seberapa banyak satu sama lain telah mempelajari materi pengajaran. Yang ketiga, siswa memiliki keleluasaan untuk mempelajari atau mengulasnya kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya.
Yang keempat, siswa dapat lebih mudah memperoleh pengetahuan lebih lanjut mengenai materi pelajaran yang dipelajarinya secara online jika diperlukan. Berikutnya adalah kekurangan pembelajaran e-learning. Meskipun dianggap efektif, terutama dalam pembelajaran jarak jauh, namun ada saja kekurangan yang ditimbulkan dalam model pembelajaran ini menurut Elias 2018. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara siswa dan instruktur atau bahkan antar siswa. Yang kedua, proses belajar mengajar lebih diarahkan pada pelatihan dibandingkan pendidikan. Yang ketiga, tidak semua lokasi memiliki akses internet yang mudah. Yang keempat, kurangnya anggota staf yang memiliki pengetahuan dan kemampuan internet. Dari materi yang saya paparkan, kesimpulannya adalah model pembelajaran e-learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan secara online atau jarak jauh dan tatap muka pada satu waktu. Pembelajaran ini dikatakan sebagai pembelajaran yang efisien, terutama untuk mata pelajaran yang siswa atau audiensnya memiliki waktu yang minim untuk diaplikasikan. Di sisi lain, salah satu pilihan dan paradigma pembelajaran alternatif yang cocok digunakan pada masa pandemi COVID-19 adalah pembelajaran hybrid. Ya, strategi yang digunakan memadukan teknologi informasi berbasis multimedia online dengan proses pembelajaran tradisional. Melalui pemanfaatan internet dan teknologi, pendekatan pembelajaran e-learning dapat memfasilitasi akses siswa terhadap pengetahuan dan informasi baik dari sumber tatap muka maupun online. Namun, pengajaran dari guru dan proses pembelajaran saling terkait erat. Berbagai bentuk dukungan, terutama yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa, harus direncanakan secara hati-hati bagi mahasiswa yang belajar di dalam atau di luar kampus. Dalam membuat bahan ajar, uraian materi hendaknya menggunakan pendekatan pemecahan masalah dan menyertakan lembar kegiatan. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.